Kembali di editorial Media Indonesia, saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Qohar. Mas Qohar, kalau pencermatan Anda mengenai kasus Syafruddin Temenggung ini, bagaimana Mas Qohar? Ya, jadi apa yang terjadi dengan Syafruddin Temenggung adalah ada beberapa perbedaan kan. Dari 3 hakim kasasi, tiga-tiganya punya pendapat yang berbeda-beda. Satu mengatakan bahwa ya setuju bahwa ini adalah hukum pidana dan setuju dengan hukuman yang vonis yang diberikan pada Syafruddin Temenggung. Karena itu mereka menyatakan dissenting opinion. Yang satunya lagi menganggap bahwa ini iya ada kesalahan, tetapi ini hukum masuk dalam ranah hukum perdata. Satunya lagi mengatakan iya ada kesalahan, tetapi ini adalah masuk dalam ranah hukum administrasi. Sehingga hukum administrasi dan hukum perdata tidak bisa dia masuk dalam ranah pidana. Tentu kita menghormati independensi hakim. Sejauh statement, pernyataan, sikap, pandangan yang disampaikan itu tanpa tekanan, tanpa pengaruh pihak manapun, tanpa ada hal-hal yang bisa memengaruhi putusan itu, maka tentu kita harus menghormati. Nah, yang paling penting dari peristiwa ini, bebasnya Syafruddin Temenggung, adalah bagi KPK, tentu bagi KPK ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya KPK betul-betul menjaga apa yang menjadi muruahnya KPK yang selama ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yaitu untuk apa? Untuk lebih teliti. Untuk kemudian sebelum masuk kepada tahap penyidikan, sebelum menyampaikan bahwa orang ini dinyatakan sebagai tersangka, maka ada proses yang harus dilalui dulu. Jangan tiba-tiba dinyatakan tersangka, tetapi kemudian buktinya belum cukup komplit untuk menyatakan, atau belum cukup kuat untuk menyatakan dia sebagai tersangka, sehingga proses pentersangkaan itu pun berlangsung lama dan berlarut-larut. Nah, kasus misalnya kayak Emir Syahsatar dari Garuda kan itu sudah dalam hitungan yang hampir setahun atau setahun lebih malahan menyandang status tersangka. Nah, hal-hal seperti ini kan juga tidak boleh mestinya proses hukum itu berlangsung dalam situasi yang berlarut-larut gitu loh. Nah, ini yang menjadi concern setelah MA ini memutuskan. Ada yang bisa dilakukan oleh KPK ke depannya, Mas Qohar, terkait dengan kasus BLBI ini? Ya, tentu saja begini. BLBI ini kan peristiwa yang masa lampau dan oleh rezim pada masa itu sudah dinyatakan close, selesai, kecuali untuk beberapa hal. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya sudah dinyatakan close, selesai, ya ada baiknya kita lihat ke depan sajalah. Seperti apa kasus ini. Mestinya ya ini tapi kan ini sudah dibuka dan belum kedaluarsa untuk dibuka. Tentu saja ya berarti KPK harus bekerja keras karena masa lampau ini, maka pembuktiannya juga membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Baik, Mas Qohar, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Fajar. Pak Abdul Fikar Hajar, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Abdul Fikar, pencermatan Anda berkaitan dengan putusan MA terhadap 2 kasus ini seperti apa? Iya, ini MA sekarang memang sedang menjadi sorotan ya karena putusannya, gitu ya. Meskipun sebenarnya keduanya menjadi hak dan kebebasan hakim ya untuk membuat satu putusan, tetapi sebenarnya juga ada koridor-koridor yang mestinya tidak juga bisa dilanggar gitu. Ya, ada kejanggalan di situ, Pak Abdul Fikar? Ya, kebebasan itu tidak boleh melanggar koridor-koridor hukum juga, gitu. Ya, umpamanya tadi dalam kasus Syafruddin Temenggung sudah ada 3 putusan sebenarnya terhadap Syafruddin ini. Yang pertama umpamanya ketika dia ditetapkan sebagai tersangka sudah diuji di pra-peradilan, ya kalah. Kemudian sudah naik ke pengadilan, di pengadilan negeri, di pengadilan tipikor dihukum 13 tahun. Banding ke pengadilan tinggi dihukum juga ditambah jadi 15 tahun. Nah, kemudian kalau menurut pendapat saya menjadi aneh kalau kemudian di Mahkamah Agung ya di satu sisi dinyatakan perbuatannya ada, nah, di sisi lain tidak bukan sebuah tindak pidana gitu. Itu yang menjadi aneh. Karena apa? Karena BPPN ini kan lembaga publik. Jadi segala tindakannya sebenarnya tindakan publik gitu. Nah, karena itu ketika dia membuat kesalahan, maka sebenarnya
kalau di dalam teori itu ada namanya teori ultra vires. Ketika itu menjadi ada perbuatan kesalahan, di situ juga tertumpang perbuatan pribadi orang yang mengambil keputusan. Nah, dalam konteks itulah Saripudin Temenggung itu dijadikan tersangka terdakwa oleh KPK. Itu sebenarnya konteksnya gitu. Tapi menjadi aneh ketika pada tingkat kasasi ya, yang seharusnya hanya menilai penerapan hukumnya, tapi juga menilai apakah sebuah tindakan itu perdata atau pidana gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, Abdul Fikar, apakah ada keanehan juga di kasus Baik Nuril? Demikian juga Baik Nuril, ya. Di Baik Nuril itu sudah di tingkat pengadilan negeri Mataram itu sudah dibebaskan. Bahkan di situ yang menjadi saksi ahlinya adalah dari Kominfo yang menyatakan bahwa Baik Nuril itu tidak melakukan tindak pidana undang-undang ITE itu, ya. Terpisah itu antara merekam dengan mendistribusikan itu lain gitu. Tidak bukan Baik Nuril. Karena itu kemudian dibebaskan di pengadilan Mataram. Nah, kemudian kalau saya menjadi aneh juga. Bahkan yang sangat aneh lagi dan tidak masuk akal itu hukuman 500 juta itu loh. Nah, ya kalau hukuman penjara mungkin orang bisa terima, tetapi begitu dihukum 500 juta itu menjadi melawan akal sehat kalau menurut saya. Apalagi dia cuma sebagai guru honorer. Baik, Pak Abdul Fikar, ini kan putusan MA sudah final begitu ya, sudah tidak bisa dibanding lagi. Nah, ini kemudian harus disikapi seperti apa kemudian kalau ada keanehan kalau menurut Anda tadi? Nah, kalau di dalam kasus Saripudin, ya, karena perbuatannya itu ada diakui, ya, hanya dimensinya yang berbeda. Ini pidana, ini perdata gitu. Maka ini tetap adalah kerugian negara. Artinya kerugian negara itu diakui. Nah, ini yang harus dilakukan upaya-upaya hukum yang lain. Kalau pidana umpamanya sudah habis upayanya, maka ini harus diupayakan secara perdata. Harus digugat ini kerugian yang 4,T sekian itu. Ya, harus kembali kepada negara. Itu satu yang kasusnya Saripudin. Nah, yang kasusnya Baik Nuril ini bisa menjadi presiden buruk kalau tidak dilakukan upaya selanjutnya. Dalam hal ini umpamanya sekarang sedang diusahakan amnesti. Ya, amnesti itu agak beda dengan gerasi. Gerasi itu mengakui perbuatan kemudian diampuni. Tapi amnesti ini presiden bisa menghapus akibat dari tindakan hukum seseorang, baik yang sudah dalam proses maupun yang sudah ada putusannya. Nah, karena itu saya mendukung ya presiden memberikan amnesti kepada Baik Nuril ini. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Pak Abdul Fikar. Mas Kohar, ternyata ada beberapa pilihan-pilihan hukum yang kemudian bisa menjadi opsi sebetulnya ke depannya. Iya, jadi gini, yang penting dari segala proses ini adalah hukum menyediakan jalur, menyediakan tempat bagi orang bagi siapapun untuk mencari keadilan, untuk mencapai keadilan substantif, bukan saja keadilan prosedural. Karena apa? Karena proses-proses yang disebut sebagai keadilan prosedural kadang-kadang dia bertentangan dengan hal-hal yang bersifat substantif. Dalam kasus Baik Nuril misalnya, akan menjadi aneh ketika misalnya seorang Baik Nuril dengan pendapatan yang sangat rendah, maka dia mendapatkan hukuman tadi 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, lalu kemudian penjara. Nah, ada proses yang tidak direlasikan antara kenapa dia merekam dengan proses-proses sebelum itu. Nah, proses-proses sebelum itu apa? Ya, ajakan untuk yang terkait, ya pokoknya intinya terkait dengan pelecehan seksual, terkait dengan pelecehan terhadap kaum perempuan. Maka hukum di sini kan belum mengakomodasi, dirasa belum mengakomodasi kepentingan lain, keadilan lain di balik peristiwa bagaimana Baik Nuril itu merekam. Tetapi kan di situ kan tadi dinyatakan bahwa dia tidak mendistribusikan, tetapi dia merekam. Nah, merekam ini adalah bagian dari upaya dia untuk mempertahankan diri, membela diri. Nah, hal-hal seperti ini mestinya kan menjadi bagian dari pertimbangan. Nah, cuma itu yang kemudian akhirnya kenapa kasus ini menjadi sangat kontroversial. Baik, Mas Kohar, kita akan dengarkan apa pendapat dari penelpon. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, terlalu sama kamu.
Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu Ibu Lia dari Makassar. Penelpon pertama kita, Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia, silakan. Terima kasih. Saya pribadi Pak ya, sebagai masyarakat awan dan juga mewakili perempuan. Ya, jadi kurang paham tentang hukum. Tapi kalau kita menyimak tentang dua kejadian tadi atau masalah tadi ini Mbak, itu sepertinya memang ada kelihatan bahwa ada terjadi seperti ketidakadilan, Pak ya, bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih kenal dengan istilah bahwa hukum kita itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, jadi apa yang dipesankan oleh Ibu Baik Nuril bahwa mudah-mudahan hanya saya saja, tapi perempuan jangan takut bersuara kalau benar. Ya, jadi menurut tadi yang dikomentari editorial bahwa kita harus menghormati keputusan MA, itu betul Pak, karena kita percaya kepada beliau itu, tapi secara nyata kita lihat ya, baik dari berita maupun di yang lain, di alat komunikasi yang lain, bahwa memang agak ada sedikit kejanggalan ya, bahwa ada yang bebas kemudian ada yang kemudian dilanjutkan kembali atau belum diterima amnesti untuk Ibu Baik Nuril, sehingga kita ini sebagai masyarakat mengharapkan ya bahwa betul-betul kita itu menghormati keputusan MA, tapi betul-betul terjadi ya penegakan hukum yang adil. Baik, terima kasih Ibu Lia dari Makassar. Kita beralih ke penelpon kita selanjutnya, ada Bapak Abion dari Mataram. Pak Abion, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, kalau saya melihat dari sisi yuridis, bahwa kasus Nuril adalah kasus yang dimana melanggar terhadap undang-undang IT. Dalam konteks pelecehan seksual harus kita bedakan di mana hukum pidana maupun hukum yang katakanlah tadi melanggar undang-undang IT. Persoalannya adalah ketika hakim dalam konteks Mahkamah Agung memutus perkara PK, itu kan upaya hukum luar biasa. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya Nuril sendiri bisa lagi mengupayakan PK yang kedua kali karena diatur dalam hukum pidana. Nah, kalaupun misalnya Nuril minta dalam sebuah amnesti kepada presiden, itu diberikan ruang oleh konstitusi hukum pidana kita. Tapi Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa pasal 2, presiden memberikan amnesti, abolisi, dan garasi itu harus ada persetujuan parlemen DPR. Nah, tapi selama ini kita melihat bahwa amnesti ini diberikan kepada tahanan politik. Nah, kalaupun nanti misalnya presiden memberikan amnesti, itu sah-sah saja karena diskresi absolut presiden terhadap wewenang mereka. Nah, jadi kalau terhadap pelecehan seksual banyak terjadi di negeri kita ini pelecehan seksual. Walaupun Nuril orang Mataram, saya harus berbicara objektif. Karena ini hukum harus dibedakan antara pidana umum dan pelanggaran undang-undang IT. Nah, ini satu. Lalu kalau kita berbicara dalam kategori tumenggung, ini kan persoalannya dalam ranah korupsi. Pidana korupsi itu juga adalah pidana luar biasa yang tidak mungkin juga tidak bebas prisprah sepanjang katakanlah tersangka atau terdakwa ini bisa membuktikan terhadap fakta-fakta hukum di persidangan. Kalau memang dia tidak bersalah. Sebentar dulu Mas. Jadi saya perlu klarifikasi supaya rakyat Indonesia ini memahami tentang apa sih upaya hukum ini. Karena saya praktisi Mas. Jadi dalam konteks ini, kalaupun misalnya KPK melakukan PK, itu sah berdasarkan hukum sepanjang PK KPK ini mampu memberikan sebuah pemahaman hukum yang baik terhadap pendapat hakim yang salah terhadap putusannya. Nah, jadi
Kita sepakat kalau misalnya kita hargai sekarang Mahkamah Agung sebagai institusi hukum tertinggi memberikan putusan, apalagi Mas Kahar mengatakan dissenting opinion tadi. Itu baik, Pak Abion, kami sudah menangkap poin dari Anda. Terima kasih Pak Abion dari Mataram. Saya akan langsung beralih ke Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mas Kohar untuk Selitonga Bekasi. Pagi Pak Ondo, silakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung tetap agung, tidak menjadi aneh gitu ya. Saya mau mengatakan, disinilah terlihat korban jadi terpidana, pelakunya sendiri bebas. Pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada saksi melihat, saksi mendengar. Kenapa rekaman tidak bisa jadi bukti kalau ternyata rekaman itu benar? Kenapa harus hanya yang instansi punya rekaman yang bisa jadi bukti? Saya kira ini perlu dikaji ulang. Kalau memang itu bisa dibuktikan benar, ya bisalah dijadikan bukti. Setahu saya Nuril itu tidak menyebarkan, tetapi dinyatakan terbukti membuat orang malu. Loh, kok orang malu perbuatan pelecehan seksual harus dilindungi oleh hukum? Ini aneh ini hukum kita kalau begini. Masalah Syafruddin, saya kira KPK ke depan harus hati-hati. Jangan sembarangan. Nanti digugat kalah. KPK juga harus hati-hati menjadikan orang tersangka. Buktinya kasus Pelindo, tersangka bertahun-tahun. Orang tersandra bertahun-tahun. Harusnya umur tersangka itu dibatasi. Kalau sampai 1 bulan tidak bisa dinaikkan, ya sudah dibebaskan, jangan tersangka lagi. Kasihan orang kalau tidak bersalah gitu. Jadi ada kata yang kita selalu pakai, hormati hukum. Saya setuju, tapi hukum yang mana? Kalau hakim sendiri di OTT, jaksa di OTT. Jadi kalau bisa ditambah kalimatnya, hormati hukum kalau itu benar gitu loh. Jangan kita jadi melandaskan kata-kata hormati hukum. Gitu saja Mas, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, ada beberapa poin kemudian yang kita dapat tadi dari penelpon kita, paling tidak mengenai KPK ini harus hati-hati. Nah ini bisa tidak kalau misalnya KPK Syafruddin Temenggung, teliti sebelumnya, ini keputusan MA ini sebetulnya bisa dihindari? Ya, tentu saja dalam mengawal kasus itu memang bukan perkara yang mudah. Itulah kenapa KPK juga tidak bisa, dalam bahasa Jawanya, gerasa gerusu. Dia harus betul-betul yakin dia mendapatkan alat bukti yang betul-betul sahih. Jangan sampai terlena karena mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat, lalu terlena, kemudian oh ini pasti salah, ini pasti juga tidak bisa seperti itu. Karena itu proses hati-hati itu berarti di dalamnya harus betul-betul melalui prosedur yang benar. Prosedurnya tepat, faktanya juga betul-betul nyata, ada. Jangan sampai menyisakan celah. Kenapa? Karena ada celah sedikit saja, maka hasilnya bisa seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Nah, yang bisa mengawasi nih, prosesnya ini siapa Mas kalau di? Ya, enggak penyidik, di KPK kan ada beberapa penyidik. Karena itu cross antar penyidik, tentu saja mekanisme di SOP di KPK sudah dibuat sedemikian rupa. Sebagai sebuah institusi yang punya kewenangan luar biasa. Sebuah institusi yang punya tindakan luar biasa, tentu dia juga dibekali kemampuan, dibekali alat, dibekali alat analisis, dibekali tim yang juga luar biasa pula. Nah, bentuk luar biasaannya itu apa? Ya, setiap dia menangani kasus, ketika kasus itu sudah sampai pada tahap tertentu, maka ada jamin bahwa kasus ini siapapun sepanjang tidak ada hal-hal yang aneh terkait dengan Mahkamah Agung, maka kasus ini akan terus menang. Mestinya begitu. Nah, dengan apa yang terjadi dalam kasus Syafruddin Temenggung ini juga menjadi hal yang penting, alarm bagi KPK untuk lebih lagi cermat dalam menelisik, bahkan ketika mau mentersangkakan orang. Kenapa begitu? Karena ya tadi dalam pembicaraan kita, misalnya tadi Emir Syahsatar sekian lama menjadi tersangka, kemudian RJ Lino yang juga sudah menjaga Pelindo sudah menjadi tersangka juga dalam kurun yang sangat lama. Dulu pernah ada wali kota Makassar yang juga menjadi tersangka dalam kurun yang sangat lama. Tentu ini tidak baik
bagi citra KPK, dan KPK bisa tergerus tingkat kepercayaan publik terhadap itu karena proses-proses yang seperti ini. Karena itu hal-hal yang celah-celah seperti ini, loophole ini, lubang itu harus betul ditutup dengan cara satu, berbuat cermat, ya tidak begitu saja mudah menaikkan status, ya supaya ini. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah dalam tahap menjadi terdakwa, divonis dan seterusnya, maka prosesnya juga harus dilalui dengan cara yang cermat pula. Nah, soal terkait tadi ada kritik kita menghormati hukum, istilah menghormati. Jadi gini, istilah menghormati hukum itu bukan berarti pasrah, bukan berarti kita menyerah bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah pasti benar. Tidak, tentu saja tidak. Tetapi begini, menghormati hukum itu ialah apabila dia kalah di dalam mekanisme hukum tertentu, maka dia akan menyelesaikannya juga dengan upaya hukum. Ketika Baik Nuril misalnya dia ditolak peninjauan kembali, maka dia harus mengupayakan hal-hal yang masih memungkinkan bagi ruang bagi dia untuk mencari keadilan. Yang paling penting itu adalah bagaimana ruang keadilan itu ada, diciptakan dan disediakan dan bisa digunakan dengan cara yang sebenar-benarnya. Itu yang paling penting. Nah, penghormatan kita kepada hukum bukan berarti menggugurkan kritisisme kita terhadap sebuah institusi. Dalam konteks kasus baik itu Baik Nuril maupun Syafruddin Temenggung, Komisi Yudisial tetap harus membaca itu. Prosesnya seperti apa, apakah sudah betul atau tidak, adakah dugaan-dugaan tertentu di balik keputusan itu. Kalau memang ada, ya ditindak. Kalau memang tidak ada, ya jangan diada-adakan, kan kira-kira seperti itu. Jadi semua proses, bentuk penghormatan kita terhadap hukum itu ialah kita menyediakan, kita taat pada jalur di mana hukum itu menyediakan. Jadi kayak Baik Nuril kan masih ada kemungkinan untuk mendapatkan amnesti, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kemenkumham. Potensi-potensi untuk mendapatkan ruang keadilan masih ada, gunakan itu sebaik-baiknya. Nah, bagi KPK, tentu KPK masih punya upaya luar biasa kalau dia ingin membuktikan lagi bahwa memang ini masih layak untuk diadili selanjutnya. Nah, bagi hakim yang memutus perkara ini, apakah itu Syafruddin Temenggung yang membebaskan Syafruddin Temenggung dalam kasasi, atau peninjauan kembalinya Baik Nuril, maka itu menjadi ranahnya. Kita punya namanya Komisi Yudisial, yang Komisi Yudisial ini akan meneliti perilaku hakim ini. Apakah ada pelanggaran etik misalnya di dalamnya. Tapi ada dampak buruk yang ditimbulkan tidak sih Mas Kohar dengan kemudian dua putusan ini? Tadi ada yang khawatir wah jangan-jangan nanti perempuan akan nggak mau bersuara kalau terjadi kemudian pelecehan seksual. Itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Apalagi ketika kasus Baik Nuril ini faktanya di situ bahwa Baik Nuril kan adalah mencoba untuk mempertahankan dengan merekam itu, dia ingin merekam sebuah bukti bahwa dia pernah diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh oleh seorang oknum, oleh kepala sekolah. Maka dia bisa menggunakan itu sebagai benteng pertahanan dia. Kalau dia tidak melakukan itu, boleh jadi dia sudah menjadi korban beneran. Karena itu memang proses keadilan itu tidak semata-mata mestinya, tidak semata-mata bergerak pada keadilan yang bersifat prosedural. Tetapi dia juga harus masuk kepada wilayah substansi keadilan itu sendiri, yaitu apa? Kemanusiaan. Nah, bergerak pada kemanusiaan, salah satu di antaranya adalah melindungi hak kaum perempuan. Mas Kohar, terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Kohar. Pemirsa, yang perlu kita tekankan ialah hendaknya KPK menarik pelajaran dari kekalahannya pada kasus tersebut. Artinya di masa depan KPK harus lebih cermat pada saat menyelesaikan perkara sehingga kredibilitas lembaga anti rasuah itu tidak tercederai oleh kekalahan di proses hukum akibat disorientasi dalam penyelesaian suatu kasus. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.